Corong adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk kerucut dan memiliki pipa silinder yang relatif panjang. Corong biasanya digunakan untuk memasukkan padatan atau cairan pada suatu wadah atau tempat yang sempit seperti botol atau labung ukur. Corong juga digunakan sebagai dudukan bagi kertas saring pada proses penyaringan. Alat laboratorium yang selanjutnya adalah mortar dan pestle. Mortar dan pestle adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan suatu bahan atau sampel seperti daun, akar, seedling, biji, dan lain-lain untuk tujuan isolasi DNA, RNA, atau protein. Mortar adalah bagian wadahnya, sedangkan pestle adalah bagian batang yang dipegang. Lama penggerusan sangat tergantung jenis bahan, kekuatan penggerus, dan keahlian menggunakan alat tersebut. Ring adalah sebuah peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan untuk menyangga alat-alat laboratorium lainnya, seperti corong saat proses penyaringan. Cincin ini terbuat dari besi dan berbentuk lingkaran, dengan sebuah tangkai di bagian pinggirnya. Tangkai tersebut berfungsi sebagai alat untuk menempelkan cincin besi ke tenggakan retot dengan bantuan penjepit ring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang oven laboratorium atau drying oven. Drying oven ini merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi atau pembersihan dengan menggunakan udara kering. Alat sterilisasi ini biasa dipakai untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, cawan Petri, tabung reaksi, dan gelas lainnya. Fourier Transform Inverted Spectroscopy atau yang disingkat FTIR adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Secara sederhananya, prinsip kerja FTIR adalah untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis. Prinsip kerja FTIR tidak berbeda satu sama lainnya. Hal utama yang menjadi prinsip kerja FTIR adalah interaksi antara materi dan energi. Terima kasih. Nah, saat FTIR digunakan, inframerah yang masuk akan melewati celah menuju ke sampel. Fungsi dari celah ini adalah untuk mengontrol energi yang diberikan ke sampel. Nantinya, sampel akan menyerap inframerah yang masuk, hanya beberapa saja. Nah, sisanya ini akan dipindahkan melalui permukaan sampel. Tujuannya adalah agar inframerah ini tetap bisa lolos hingga ke detektor. Ragam model FTIR 1 Alpha 2 merupakan upgrade dari pendahulunya FTIR Alpha 2 dari Bragger-Krop yang mengalami peningkatan kualitas. Produk ini dilengkapi dengan touch panel PC, terintegrasi dan software intuitif Opus Touch. Alhasil, performa FTIR Alpha 2 pun bisa cepat dan optimal, tidak ketinggalan desain yang kompak dan kokoh. Membuat FTIR Alpha 2 sangat tepat digunakan untuk melakukan analisis rutin dan kontrol kualitas pada produk-produk industrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arofatus Saadah dari Fakultas MIPA, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia. Alhasil, performa FTIR Alpha 2 pun bisa cepat dan optimal, tidak ketinggalan desain yang kompak dan kokoh. Membuat FTIR Alpha 2 sangat tepat digunakan untuk melakukan analisis rutin dan kontrol kualitas pada produk-produk industri. Ragam model FTIR yang kedua adalah Invenio. Jika Anda membutuhkan alat FTIR dengan performa lebih canggih untuk pekerjaan yang lebih berat, maka Invenio dari Bragger-Krop adalah solusinya. Berkat adanya fitur kostumisasi, Invenio bisa dikonfigurasi untuk hampir seluruh kebutuhan penelitian Anda.
Fitur-fitur lain yang juga bisa Anda temukan pada FTR Invenio adalah teknologi detektif 5 kali multi-tech-TM, penggantian fitur otomatis dengan akurasi tinggi, touch panel intuitif, dan teknologi Blue Curve M untuk inframerah jarak menengah, MIR, dan jauh, FTR. Saya akan menjelaskan tentang oxidizer, yaitu bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping. Adalah bahan kimia yang mudah terbakar, mudah menguap, melalui oksidasi atau oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran pada umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau terkena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan menggunakan bahan kimia oxidizing memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang praktis. Jika tidak, maka akan sangat mungkin terjadinya kebakaran. Adapun beberapa contoh bahan kimia dari sifat ini, misalnya hidrogen dan kalium perklorat. Jika suatu saat Anda bekerja menggunakan bahan ini, maka hindarilah panas, reduktor, serta menghindari bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Simbol keselamatan laboratorium yang baru saja Anda lihat adalah gambaran dari organik peroksida. Biasanya simbol ini ditemukan pada bahan kimia yang digunakan dalam transportasi dan penyimpanan bahan-bahan peroksida organik. Jika terkena bahan peroksida organik, dapat menyebabkan rasa gatal, iritasi, kemudian iritasi pada mata, kemudian dapat menyebabkan sesak napas jika terhirup. Kemudian bahan ini juga dapat menyebabkan apabila ledakan yang sangat besar bila ada di sekitar api.